Dan kita bahkan kemarin mengklaim ini adalah konser audio radio pertama di Indonesia. Jadi base-nya apa yang anak muda Bandung lagi butuhkan, Ardan pasti ada di sana. Radio Visit. Writers dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semua sehat dan selalu semangat dalam berkarya. Terima kasih Anda selalu menyimak channel Bright Indonesia yang akan selalu update tentang industri radio di Indonesia. Dan saat ini kita bersama teman-teman dari Ardan Radio Bandung. Pagi. Selamat pagi. Oke, ada Mbak Karina di sini ya, dan tim ya. Ada siapa aja Mbak Karina? Ya, perkenalkan saya Karin dari marketingnya Ardan Group. Pagi ini kami kami datang dengan 3 radio kami, ada Ardan Radio, ada B Radio dan Cakra Radio. Nah, di sini untuk yang pertama saya perkenalkan dulu dari tim Ardannya, ada Mas Abi Perdana selaku PM dari Ardan Group. Dari Ardan Radio ada Andika Febrian selaku PM dari B Radio. Ada Mas Prima selaku PM dari Cakra Radio. Di sini juga saya invite tim dari digital kita, ada Mas Yeremia dari tim AGDC, Departemen Khusus Digital yang dimiliki dari Ardan Group, dan ada juga dari Markomnya Ardan Group, ada Mas Yudit. Wah, lengkap ya teman-teman Ardan ya. Jadi paripurna nih, ada segmen anak mudanya, ada segmen family dan perempuannya, kemudian yang lebih passionate juga ada. Oke, dan Ardan juga dimotori sama teman-teman digital juga nih. Dahsyat. Oke, Mbak Karina silakan presentasi profil Ardan dan radio lainnya. Oke. Untuk mengawali meeting hari ini kita akan opening dengan kompro dari Ardan Radio. Nanti akan dijelasin detail-detailnya setelah video ini. Kita akan jelasin detail-detailnya, nanti akan dipandu langsung oleh Mas Abi Perdana. Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ngomongin radio di Bandung, udah pasti dong Ardan Radio. Berlokasi di Jalan Cibaganti nomor 159 Bandung, Ardan menemani insan muda dengan program-program yang cool and lovely 24 jam non-stop. Morning Show, Afternoon Show, program request, dan special program. Pendengar Ardan atau yang sering kita sapa dengan insan muda berada di range usia sebagai berikut. Dengan presentasi laki-laki dan perempuan sebanyak 55% sampai 45%. Dan juga golongan yang sesuai target pasar anak muda. Urusan memutarkan lagu, kita emang udah jagonya. Mulai dari lagu baru yang up to date sampai lagu-lagu yang bikin nostalgia pun kita puterin. Dengan kombinasi lagu Indonesia dan lagu internasional sebanyak 70-30%. Gak cuma itu, kalau ngomongin sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bisa dibilang kita rajanya konten. Mulai dari flash news, konten lagu, konten lucu, konten review, sampai konten horor pun kita punya. Oh iya, Ardan Radio jadi salah satunya radio pertama di Indonesia yang punya subscribers lebih dari 200.000 orang. Eits, nggak sampai di situ aja. Selain on air dan online, Ardan punya annual event off air yang nggak kalah serunya. Ada Ardan Open House, Ardan Senja Syahdu, dan Ardan Indie 7 Showcase. Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Wait. Kita ini radio atau apa sih? Kok bikin film juga? Menurut lo sekolah kita ini punya cerita hantu gak sih? Aku ngerasa sendiri.
Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Closingnya serem banget sih Mbak Karin. Nightmare Side. Konten yang paling ditunggu-tunggu anak-anak. Iya, malam Jumat ya kayaknya ya. Iya, kemarin waktu saya ya malam Jumat benar. Iya, kemarin waktu terima profilnya saya juga waktu nonton saya jauh-jauh. Ngeri jadi bejeng-jeng. Ya, berikut untuk kita langsung aja atau langsung mau profil untuk detail dari satu-satu aja kali ya Pak kita selesai. Satu-satu. Gimana Mas Budi? Ada yang mau ditanya Mas Budi? Langsung nanti untuk detail dari Ardan Radio nanti dipandu sama Mas Abi Perdana. Oke. Ada materi PowerPoint yang mau disampaikan lagi nggak? Atau kita cicat aja di sini? Nggak ada ya? Langsung ngobrol aja langsung ya? Langsung cicat sih Mas. Oke. Halo Mas Abi. Halo, selamat pagi Mas Budi dan juga teman-teman berat yang lain, Mbak Hani dan juga semua. Selamat pagi. Oke, kalau handle radio anak muda mukanya selalu muda terus ya, kayak Mbak Hani itu. Saya masih muda. Ya. Setuju kalau Mbak Hani. Luar biasa. Ya. Tapi kayaknya kita cuma beda usia 2-3 bulan aja nih Mas Abi. Ya. Iya kayaknya sih ya Mas Budi ya. Dari raut-rautnya kayaknya ya seangkatan kita gitu. Mas Abi, saya mau pengen dapetin insight dong. Anak-anak muda di Bandung sekarang trennya lagi apa nih? Oke, thank you Mas Budi dan juga Mbak Hani. Kalau untuk tren anak muda di Bandung sebetulnya secara general itu tidak terlalu banyak berbeda dengan yang terjadi di Jakarta kali ya. Kita tetap ngikutin apa yang lagi hype, tapi khusus Bandung itu mungkin bisa dibilang anak muda di kita ini circle-nya mereka itu akan terbagi dalam komunitas. Jadi ini adalah community based Bandung itu cukup kuat. Dan karena itu juga di Ardan Radio ini ada program-program yang memang khusus mengakomodir untuk si komunitas. Jadi apapun itu bentuknya. Kayak misal yang kemarin kalau di Jakarta lagi tren Citayam Fashion Week. Oke. Nah di Bandung pun akhirnya itu muncul. Itu muncul dari komunitas-komunitas yang memang berdekatan dengan enaknya si profesional gitu. Oke. Nah, itu yang sifatnya insidensial ya. Kalau yang dia sifatnya memang sudah form beberapa tahun berulang itu apa aja Mas yang di Bandung? Misalnya banyak juga sih. Ya nggak tahu deh, festival Kifest misalnya yang dulu sempat lumayan ngetop di Bandung ya. Iya, itu masih berjalan ya sampai sekarang ya. Masih, yang sifat community based di Bandung ini bahkan semenjak pandemi itu dirasanya semakin menggila sih, Budi, semakin aktif gitu. Ya semenjak pandemi malah semakin aktif. Contoh yang dekat dengan kita di Ardan Radio ataupun di B Radio itu ada. Ini kita ambil contoh komunitasnya. Ada komunitas Barstat. Itu sebelum pandemi ya ramai, tapi semenjak pandemi dan menjelang ke sini itu justru jadi lebih huge si komunitasnya karena orang jadi semakin banyak di rumah. Waktu pandemi kemarin ya orang makin banyak di rumah, mereka pengen cari tahu gimana cara untuk berolahraga, terus akhirnya lebih aware dengan hidup sehat dan lain-lain. Jadi Barstat ini tuh komunitas street workout yang bisa dilakuin di mana. Nah itu makin kesini malah makin besar, dan PM-nya di radio Andika Febrian ini salah satu membernya dari si Barstat juga. Nanti mungkin tentang community yang berhubungan dengan olahraga dia bisa bantu jelas lebih banyak. Tapi gambarannya di Bandung itu perkomunitasan makin kesini memang semakin banyak, semakin kuat dan semakin produktif hitungannya. Jadi tidak hanya akhirnya
sebagai komunitas yang kumpul-kumpul aja, tapi mulai merambah ke hal-hal yang lain. Contoh juga salah satu partner kita di Ardan itu ada namanya Indi Ratna, dia salah satu penyiar kita juga. Oke. Mereka berangkat dari komunitas seneng jalan-jalan, seneng mengeksplor Bandung. Mereka akhirnya bikin sebuah movement, bikin sebuah gerakan yang akhirnya menjadi sebuah event yang akan mengenalkan tentang apa itu kota Bandung. Apa sih yang pertanyaan Mas Budi tadi, anak muda Bandung itu senangnya seperti apa sih? Itu akhirnya dibikin dalam sebuah exhibition. Oke. Ya, dan Ardan nih jadi salah satu media yang digandrungi di anak-anak muda Bandung nih. Lupain tentang pandemi ya, karena kan kita sebenarnya sudah hampir masuk ke era endemi ya. Maka situasinya Bandung sudah normal ya sekarang ya, 100% ya. Mayoritas sudah mulai ya. Oke. Nah, apa yang teman-teman Ardan lakuin nih untuk menyongsong era new normal ini? Ini sebetulnya hampir sejalan dengan apa yang kita lakukan selama pandemi kemarin juga, Mas Budi. Jadi kita mencoba untuk beradaptasi, kita melihat apa yang memang menjadi minat dari orang-orang, apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang, khususnya yang menjadi kebutuhan kali ya, apa yang jadi needs dari orang-orang, itu yang kita coba akomodir. Misalkan pada saat kemarin lagi pandemi, orang-orang butuh, ini contoh sederhana yang memang kita lakukan, orang-orang ini di kalangan circle-nya anak muda, mereka kangen banget konser. Kita kan coba buka polling di sosial media, apa sih yang dikangenin? Konser, kita bikinin konser. Tapi dengan beradaptasi, dalam artian di tahun 2021 kemarin kita bikinin konser audio radio. Dan kita bahkan kemarin mengklaim ini adalah konser audio radio pertama di Indonesia. Jadi kita bikinin program radio yang isinya konser, memang kita mengundang beberapa artis nasional untuk main di Ardan Radio, tapi settingan audio semuanya itu kita benar-benar seolah-olah ada di dalam sebuah konser. Kita memaksimalkan theater of mind dari si pendengar. Mulai dari sound effect, terus roomnya efek itu seperti apa, riuhnya konser seperti apa kita bikinin. Menjelang yang tadi dibilang kita udah masuk ke 100% akan jadi endemi dan lain-lain, kita pun akhirnya kembali beradaptasi. Apalagi sih yang dibutuhin sama orang-orang sekarang, apalagi yang memang sedang mereka pengen banget dikerjain sekarang, atau beberapa bulan yang lalu awal tahun 2022, walaupun kita radio anak muda, tapi kan kebutuhan vaksin ini yang sederhana juga ya. Kebutuhan vaksin kan menjadi kebutuhan semua orang, semua lapisan masyarakat, tidak tentang orang yang bekerja aja, tapi anak-anak muda pun. Akhirnya karena dirasa anak muda butuh mendapatkan vaksin, akses untuk vaksinnya agak sulit dan lain-lain, kita kerjasama dengan third party untuk mengadakan vaksin di sekolah-sekolah. Jadi kita roadshow sekolah-sekolah, kita kasih mereka vaksin di sana. Jadi base-nya apa yang anak muda Bandung lagi butuhkan, Ardan pasti ada di sana. Keren ya, community maintenance-nya ya. Bagian dari CSR-nya Ardan Group juga ya, Mas ya. Ya. Mantap ya. Pokoknya kalau udah ngomongin masalah Bandung, cari media untuk anak muda, jadi nggak kemana-mana ya. Ardan udah ngejawab semuanya ya. Insya Allah. Mantap. Mbak Ani silakan. Ya, kalau saya mau tanya sedikit Mas Adi. Tadi kan di profil yang sudah disampaikan bahwa Ardan mengklaim subscriber untuk sosmednya yang paling banyak ya. Gitu. Nah, sebenarnya seberapa antusiaskah subscriber followernya Ardan untuk kegiatan-kegiatan yang diposting di sosmednya Ardan? Kan yang diposting kan bisa program, bisa info-info gitu ya, atau mungkin bisa giveaway gitu yang pasti responnya pasti ditunggu sangat besar gitu kan. Itu sebenarnya seberapa antusias sih pendengar Ardan untuk mengikuti merespon apa yang diposting di sosmednya Ardan? Oke. Thank you Mbak Ani.
Tentang pertanyaan seberapa antusias, kita di sini bisa bilang followers kita ini tentunya antusias sekali dengan segala yang kita bikin, segala momentum organik yang ada radio bikin. Ya terbukti dengan followers Instagram yang ini yang terbesar di Kota Bandung untuk sebuah stasiun radio, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan semuanya. Bahkan untuk Instagram dan YouTube kita sudah verified, secara engagement pun bagus. Dengan catatan, jadi begini, apa yang membuat sosial media update ini besar? Karena kembali yang tadi sempat dibahas dengan Mas Budi, kita coba untuk memprovide, kita mengakomodir apa yang menjadi needs dari kebutuhan followers kita atau pendengar kita. Pada saat itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan apa yang mereka sukai, secara reach atau hasil dari si sosial media ini pasti akan besar. Nah ini makanya kita pun cukup sering berdiskusi dengan beberapa partner terkait, misalkan mereka akan placement di sosial media kita. Umumnya kita akan suggest bentuk placementnya sebaiknya yang seperti ini, bentuk placementnya sebaiknya kita bikinin story-nya seperti ini. Jadi tidak melulu hanya postingan misalkan produk gitu ya, postingan produk cepat hard sell, karena justru yang seperti itu ya kalau kita lihat hasilnya kayak memang jadinya kurang engage nih sama si followers kita. Dan kita bikinin dalam bentuk cerita, kita bikinin dalam bentuk ya ada background story yang mengarah ke sebuah hal yang menjadi kebutuhan dari si pendengar, dari si followers. Nah tapi ini pun memang kan akhirnya kadang kita harus saling memahami dulu tentang objektif utama dari sebuah bentuk kerjasama lah kalau ini kita dengan third party. Kurang lebih gitu. Ya, mungkin kalau bisa bilang jadi tergantung dengan materi yang akan diposting gitu ya, salah satunya membuat jadi semakin menarik atau enggak untuk ikutan entah nge-like kah atau nge-share kah atau komen gitu ya. Kalau saya sering lihat kadang-kadang kan beberapa radio suka bikin postingan giveaway gitu di sosmednya. Kira-kira kalau misalnya hitunglah yang sudah pernah berjalan gitu ya, dengan postingan giveaway itu sebenarnya seberapa banyakkah yang ikutan nge-like atau ngerespon berpartisipasi gitu ya? Iya benar. Ya, oke. Ini pun akhirnya kembali ke mekanisme. Pada dasarnya kita harus coba memahami dulu karakter dari si anak muda. Anak muda itu karakternya, kalau kita coba generalisir, anak muda itu karakternya dinamis, mereka simple, nggak mau ribet, apalagi sekarang udah mulai muncul generasi Z, ada generasi Alpha. Mereka semakin dimudahkan dengan teknologi, karena habitnya sudah semakin dimudahkan oleh teknologi, secara mindset pun akhirnya mereka cenderung lebih menyukai hal-hal yang lebih simple lagi dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita di Arden, khusus untuk hal-hal yang sifatnya organik atau internal kita sudah mulai mencoba untuk menghindari pada saat kita ada kebutuhan untuk berinteraksi dengan insan muda atau pendengar kita atau followers kita mencoba untuk menghindari dalam tanda kutip diksi enden. Dalam artian kamu coba cek postingannya @Arden Radio and then follow, and then ketik ini, and then ketik ini, itu udah mulai kita hindarin. Karena karakternya mereka simple. Ya dalam arti kayak kopi aja sekarang udah, untuk anak muda ya, pengen kopi aja mereka udah tinggal pakai jempol, pesen kopinya datang sendiri. Kalaupun ada coffee machine, kalau dulu kita harus bikin, sekarang udah tinggal simpen gelas, pencet tombol, jadi selesai. Sudah simple itu hidup mereka. Pada saat ada enden ini, yang mulai ditinggalkan. Makanya ini kalau pertanyaan tadi seberapa banyak orang yang berpartisipasi, tergantung. Kalau yang kita lakukan ini yang simple, bahkan kita pernah waktu itu giveaway dengan cara kita posting di story, mereka hanya milih lu lebih suka, atau misalkan ada pertanyaan jawaban yang benar mana A atau B, itu bisa sampai ribuan yang partisipasi. Tapi kalau udah ada and then sulit.
Absurd ya. Jadi makin membuat mekanismenya makin ribet, yang ikutan pun juga makin sedikit jadinya gitu ya. Kalau bisa dibilang, karena kan yang kita tangkap begitu Bu Hani. Gitu ya. Enggak, kalau saya lebih melihatnya kadang-kadang gini. Hitung kuis via sosmed gitu kan, belakangan klien kan suka banyak yang kita mau kuisnya via sosmed gitu. Tapi selain via sosmed, mereka juga punya KPI juga gitu. Jadi misalnya mereka mau postingnya itu di feed, nanti mereka respon, mereka sebut mention misalnya 3 atau 5 orang temannya, terus udah gitu mereka share juga di story mereka misalnya kayak gitu kan gitu. Terus nanti dari situ baru akan dipilih mana yang menurut klien cocok sebagai pemenang, karena kan kayak gitu. Jadi betul. Kadang-kadang kita pengennya juga simple gitu, cuma kadang-kadang klien mensyaratkan posting juga ke ini, jadi biar mereka awareness-nya jadi makin melebar gitu kan. Jadi nggak cuma Ardan aja gitu. Jadi kita nanti begitu share di story, mereka tag klien atau tag siapa gitu kan, jadi kan ininya jadi gaungnya semakin luas gitu. Kadang klien kan maunya kayak gitu tuh. Betul. That's why kita dari tim program, mungkin tidak hanya saya, Andika dan juga Prima dari Cakra, saya rasa punya point of view yang sama. Kalau memang ada needs dari klien yang bermacam-macam, kita sih sangat open untuk duduk bareng dulu, kita diskusi kembali, kita cari solusi terbaiknya seperti apa. Karena rasanya untuk berhubungan langsung dengan calon pendengar kita atau dengan followers kita di sosial media, ya rasanya akan berbeda-beda juga nih cara untuk treatmentnya. Nggak bisa kita lempar hajar semua sama. Walaupun at the end misalkan tetap harus mengikuti apa yang menjadi permintaan dari klien, ya kita akan coba maksimalin. Cuman ini ngambil dari pelajaran yang sudah-sudah. Once itu mulai banyak and then tuh memang akhirnya menjadi handicap sih. Tapi rasanya kita tetap percaya diri akan ada cara lain kok untuk mengakomodir entah awareness yang semakin menyebar ke sana ke sini, KPI dan lain-lain. Pasti ada cara yang lebih powerful dengan kita duduk bersama, pecahin bareng-bareng gitu. Karena kalau one way doang ya kadang kita yang sebagai eksekutor pun akhirnya menemukan hal-hal yang sempat tadi kita bicarakan gitu, kayak wah susah nih kalau harus follow, harus mention, tag 3 teman, lalu di share gitu kurang lebih. Ya, oke, thank you. Jadi intinya nanti kita ngobrol dulu kalau ada yang brief ada jelimet ya. Ya, itu kayaknya akan lebih seru nanti kita menemukan solusi-solusi barunya. Nah ini. Oke, thank you Mas Budi dan teman-teman yang lain. Kalau ada ini lanjut mau tanya. Kalau banyak requirement kayak tadi, hadiahnya paling nggak Mini Cooper itu Mbak. Itu saya kan kayaknya Mas Budi. Ya kalau hadiahnya voucher makan senilai sekian rupiah gitu kayaknya ya anak-anak muda maunya simple ya. Ya kita harus bisa paham situasi itu. Oke, satu yang saya dapat dari Mas Abi tadi, segala sesuatu bisa dikomunikasiin dan kita mengarah ke solusi ya. Oke. Luar biasa dan oke, Mbak Karina, kita bisa lanjut ke radio berikutnya.